Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita berada dalam situasi yang sehat, meskipun masih dalam situasi pandemi. Harapannya kasih Tuhan selalu menyertai kita dalam langkah kita sehari-hari sebagai anak-anaknya. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saudara-saudara, mari kita bersama doa, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat-Mu, kami mampu sampai pada hari ini, sampai pada saat ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau selalu memberikan hikmat serta kebijaksanaan kepada kami, agar dalam pembacaan kami dapat melihat apa yang hendak Engkau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Saya ulangi, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-18, ayat pertama sampai ayat kelima. Izinkan saya untuk membacakan. LAI memberikan judul Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membicarakan kitab 1 Samuel, ini merupakan suatu hal yang selalu menarik untuk kita baca. Karena dalamnya dapat kita temukan suatu proses peralihan bangsa Israel dari yang sebelumnya tidak dipimpin oleh seorang raja menjadi dipimpin oleh raja. Selain itu juga, kita dapat melihat suatu proses panjang dan tidak mudah dari Daud untuk menjadi seorang raja, menggantikan Raja Saul. Secara sederhana, kitab 1 Samuel memiliki 3 bagian besar di dalamnya. Yang pertama, perihal Hakim Samuel, di mana berisikan kelahiran dan perjalanan Samuel mengarahkan bangsa Israel yang kala itu selalu saja menyembah berhala. Pada bagian yang kedua, membicarakan perihal Saul ketika menjadi seorang raja. Dari proses terpilihnya Saul, kemasyuran sampai kejatuhan Saul karena tidak mendengar perintah Tuhan. Dan pada bagian ketiga, perihal Saul yang kontra dengan Daud, di mana dalamnya berisikan pengurapan Daud menjadi raja, atau awal perjalanan Daud untuk menjadi raja Israel. Dari ketiga bagian besar dalam kitab 1 Samuel ini, saudara-saudara, dapat kita tentukan 3 tokoh yang selalu saja dimunculkan, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Namun yang sangat menarik bagi saya dan perlu kita perhatikan secara bersama-sama, di balik 3 bagian besar dari kitab Samuel dan 3 tokoh
yang sering muncul di dalamnya, kita tidak boleh melupakan Yonatan dan kisah persahabatannya dengan Daud. Kenapa kita tidak boleh melupakan Yonatan? Karena di balik kisah antara Saul kontra Daud, yang kalau bagi saya cukup menegangkan, karena di dalamnya berisikan upaya berulang kali dari Saul untuk mencelakai Daud. Ada sosok Yonatan yang selalu saja hadir untuk membela dan menyelamatkan Daud dari Saul, yang padahal Saul merupakan ayahnya sendiri. Hal inilah, saudara-saudara, yang akan kita bahas secara lebih mendalam untuk melihat dan menekankan beberapa hal penting dari hubungan persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Mari kita kembali masuk ke dalam teks kita. Kita mulai dari ayatnya yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dari ayat pertama ini, saudara-saudara, dapat kita perhatikan titik tekan pada ayat pertama ialah pada berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Berpadulah di sini dapat kita pahami sebagai bentuk kerjasama atau keterikatan. Kerjasama atau keterikatan sebagai saudara dalam suatu kerajaan, yang dimana di dalamnya ada unsur penerimaan, pengakuan atas kehebatan dari Daud, dan Yonatan tidak iri dengan hal tersebut. Yang membuat perpaduan ini atau keterikatan itu lebih menarik lagi, saudara-saudara, karena keterikatan ini atau persaudaraan ini tidak hanya dibangun dengan dasar bahwa saya berangkat dari kelas yang sama dengan dia, berarti saya harus membangun keterikatan dengan dia. Tidak. Tetapi kita di sini dapat melihat bahwa keterikatan yang dibangun ini tidak melihat kelas, golongan, sangat tidak melihat hal tersebut. Karena kalau kita membaca teks ini, kita dapat melihat bahwa Yonatan merupakan anak sulung dari Saul. Dan berangkat dari budaya atau kepercayaan Israel kuno, dianggap hak anak sulung merupakan suatu yang kudus atau merupakan kepunyaan Allah. Selain itu juga anak sulung memiliki hak untuk menikmati status istimewa, mewarisi porsi 2 kali lipat dari kepunyaan ayahnya, dan punya tanggung jawab untuk menggantikan ayahnya sebagai seorang raja. Jadi ada beberapa hal penting di situ ya. Jadi perpaduan itu atau keterikatan sebagai saudara dalam suatu kerajaan itu tidak dilihat berdasarkan batasan, tapi melampaui batasan-batasan itu. Kita lanjutkan. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Itu ayat kedua. Dan ayatnya yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yang menarik pada ayatnya yang ketiga ini, saudara-saudara, bahwa Yonatan dengan Daud mengikat perjanjian. Perjanjian yang berdasarkan kasih atau cinta untuk manusia. Perjanjian untuk selalu bersama-sama yang dilakukan secara sungguh. Jadi janji di sini bukan janji bermain-main, tapi kita harus pahami janji di sini sebagai suatu hal yang kudus. Suatu hal yang serius yang tidak boleh dilanggar. Dalam perjanjian itu ada tanggung jawab dan ada keuntungan tentunya, dan ada penalti ketika akhirnya kita melanggar perjanjian tersebut. Itu yang selalu kita hadapi dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia. Dan penerimaan dari Yonatan terhadap Daud semakin terlihat pada ayatnya yang keempat,
Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Dari sini kita dapat melihat atau kita dapat memaknai ketika Yonatan menanggalkan jubah, menanggalkan baju perang, pedang, panah, serta ikat pinggangnya, dia mau mengatakan kepada Daud bahwa ia berada pada level yang sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Simbol penerimaan dan janji untuk menegaskan kesungguhan itu. Dan pada ayatnya yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Pada ayat yang kelima di sini mau menitik tekankan bahwa akhirnya Daud selalu berhasil dalam setiap perang yang ia lakukan, dalam setiap pertempuran yang ia lakukan, sehingga akhirnya popularitasnya mengungguli Saul dan Yonatan tentunya. Hanya saja di sini kita dapat melihat respon yang tentu berbeda. Saul menganggap bahwa akhirnya akan berbahaya ketika akhirnya popularitas dari Daud mengungguli Saul. Tapi Yonatan justru sebaliknya, ia menerima hal tersebut sebagai seorang sahabat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak pernah terlepas dengan orang lain. Pada kitab ini kita belajar bahwa kita tidak boleh hanya menitik tekankan pada hubungan atau relasi yang terbangun secara vertikal, hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga relasi yang terbangun dalam hubungan yang horizontal dengan sesama kita, manusia. Kita sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, sebagai tenaga pengajar, tidak pernah terlepas dari hal tersebut. Kita berada di Universitas Kristen Satya Wacana, tentunya melalui pertemuan-pertemuan dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita dapat belajar dari kitab ini bahwa penting bagaimana kita melihat yang lain itu. Apakah sebagai yang setara dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Pada bagian kali ini, kitab 1 Samuel mau menekankan pada kita bahwa posisi dan jabatan yang kita emban itu tidak menjadi tolak ukur dalam satu lembaga atau dalam satu hubungan, relasi sosial. Hubungan harus dibangun atas dasar penerimaan, atas dasar kesetaraan. Jadi bukan karena saya mau membangun hubungan dengan yang lain ketika yang lain punya kelas yang sama dengan saya, punya golongan yang sama dengan saya, punya standar yang sama dengan saya. Bukan seperti itu. Namun untuk sampai pada titik itu, tentunya kita harus bisa menerima diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus bisa memaknai kehadiran kita bagi orang lain itu sebenarnya bertujuan untuk apa. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Agar ketika kita membangun hubungan dengan yang lain, itu tidak hanya berisikan kesombongan. Dalam kehidupan sosial kita, dalam hubungan sosial kita dengan yang lain, persaingan terkadang dimaknai secara salah. Persaingan ketika kita maknai secara positif, tentu akan berdampak positif juga bagi perkembangan kita masing-masing secara individu. Tetapi ketika persaingan itu dimaknai secara negatif, justru akan membawa kehancuran bagi kita. Bukan hanya sebagai individu, tapi dalam hubungan kita dengan yang lain.
hubungan kita dengan manusia yang lain. Kitab 1 Samuel ini mau menekankan lagi pada kita bahwa iri hati dan kesombongan dalam satu hubungan relasi dengan manusia lain itu merupakan tanda awal dari perusakan relasi, yang bukan hanya terbatas pada hubungan horizontal dengan sama kita manusia, tetapi juga pada hubungan vertikal dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya dari kitab 1 Samuel ini kita dapat belajar bahwa akhirnya hubungan dengan yang lain, hubungan dengan manusia yang lain dalam lingkup sosial kita, entah sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, sebagai tenaga pengajar, itu merupakan satu hal yang penting. Kita hadir di sini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi yang mau ditekankan di sini, marilah kita saling menghargai satu sama lain. Melihat yang lain sebagai yang setara dengan kita. Tidak memandang jabatan, tidak memandang posisi yang ditempati. Marilah kita juga menerima orang lain, yang dimulai dari menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Jadi ketika kita diungguli oleh orang lain, janganlah kita iri hati. Kita harus terbiasa dengan hal tersebut, kita harus bisa menerima hal tersebut sebagai satu hal yang positif dalam kehidupan kita, untuk kita semakin mau mengembangkan diri kita lagi. Dan yang terakhir yang mau saya tekankan di sini, bahwa akhirnya posisi dan jabatan tidak menjadi tolak ukur bagi kita untuk melihat yang lain. Serta iri hati dan kesombongan itu merupakan tanda awal dari rusaknya satu hubungan relasi sosial dengan manusia yang lain dalam kehidupan kita, entah sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, dan sebagai tenaga pengajar. Harapannya dari pembacaan kita akan firman Tuhan ini dapat membantu kita, dapat menjadi rambu-rambu tentunya bagi kita dalam membangun satu hubungan sosial dengan manusia lain. Saya ingin mengucapkan selamat kembali dalam kehidupan sosial kita. Selamat berteman. Semoga Tuhan selalu menyertai langkah kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat, rahmat, serta penyertaan-Mu kepada kami mampu sampai pada titik ini. Kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca ini dari kisah persahabatan antara Yonatan dengan Daud dapat menjadi rambu-rambu bagi kami ketika membangun hubungan sosial, membangun relasi dengan orang lain dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang hidup dalam kehidupan kami sebagai pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Tidak lupa juga kami mendoakan bangsa dan negara kami dalam setiap pergumulan yang negara kami alami, dari pemerintahan sampai ke yang paling bawah. Kiranya Tuhan mau menyertai selalu. Berkati langkah kaki negara kami agar bisa terlepas tentunya, agar bisa terbebas dari pandemi COVID-19 secara utuh. Kami juga yang berdoa untuk Universitas Kristen Satewacana dalam prosesnya untuk menjadi perguruan tinggi. Kiranya Engkau selalu mau menyertai langkah kaki universitas kami dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah universitas ini berjalan hanya berdasarkan pada kehendak-Mu saja Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Kami juga ingin mendoakan universitas ini yang akan menyongsong lustrum ke-13 Dies Natalis Universitas Kristen Satewacana. Kiranya Tuhan memberkati universitas ini agar bisa sampai pada titik itu. Bukan hanya sampai, tapi bisa semakin berkembang sebagai universitas yang baik. Tentunya hanya dalam nama-Mu saja.
Banyak harapan kami, banyak cita-cita kami untuk universitas ini ya Tuhan. Tetapi biarlah harapan itu hanya beralaskan nama-Mu saja untuk membangun universitas ini ke depannya menjadi lebih baik lagi dalam pendidikan dan pengajarannya, dalam penelitiannya, dalam pengabdian kepada masyarakat. Kiranya Tuhan mau sertai. Tidak lupa juga kami mendoakan dosen, mahasiswa, pegawai-pegawai, dan setiap komponen yang ada dalam universitas ini. Kiranya Tuhan mau menyertai mereka pribadi lepas pribadi dalam setiap hal yang mereka jalani, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan mau sertai mereka. Biarlah mereka tetap semangat, biarlah mereka tetap sukacita dalam perjalanan hidup mereka sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam aktivitas kami agar setiap hal yang kami jalani dalam aktivitas kami hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita, kembali ke dalam kehidupan relasi sosial kita dengan orang lain, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi engkau. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.